Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati dan sama-sama kita hormati Ketua dan Pengurus Masjid Al-Mustaqim, Panitia Amalia Ramadan, Imam Masjid, Alim Ulama, Cerdik Pandai, tokoh masyarakat. Yang besar tak dapat sesebutkan gelar, yang kecil tak dapat sesebutkan nama. Mudah-mudahan kita yang hadir malam hari ini adalah hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan melapaskan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan pencipta alam semesta. Ialah Allah yang Maha Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih, yang kasihnya tak pernah pilih kasih, yang Maha Penyayang, yang sayangnya tak terbilang. Hingga malam hari ini Allah masih memkurniakan nikmat dan rahmatnya kepada kita bersama. Salawat dan salam tidak lupa kita ucapkan buat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, izinkan kami menyampaikan tausiah lebih kurang 15 menit. Kalau lewat sikit agak batu Ustaz Rizal. Kodenya nak, dia tak boleh lama-lama. Judulnya adalah sikap menghadapi musibah. Dari catat dah. Yang pertama, sikap kita adalah sabar. Tulis nomor 1, sikap kita adalah sabar. Selama kita sehat akan masa tiba sakit. Masa kita sakit akan tiba masa sehat. Jika kita selama ini sulit, maka ada waktu kita senang. Begitu juga sebaliknya, roda itu berputar. Namun Allah mengingatkan kita dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kata Allah, kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan. Khauf. Pernah kita takut? Pernah masa corona. Tak berani kita datang ke masjid. Ini nikmat luar biasa malam hari ini. Ibu-ibu yang besti-bestian bisa ada dekat-dekatan, berdempet-dempetan, ngomong masih bisa dekat-dekatan. Dulu jangankan mau dekat-dekatan, masuk masjid pun kita sudah berjarak. Takut bersin kawan lari kita. Iya tak Pak? Padahal hak sama muslim jika dia bersin mengucapkan alhamdulillah, kita disunnahkan menjawab yarhamkumullah. Masa itu luar biasa, masuk masjid cuci tangan, disediakan teh. Padahal belum datang corona sudah diajarkan oleh agama kita di masjid. Tidak ada umat Islam yang masuk ke masjid ini dalam keadaan tidak suci. Ya nak Bu? Sebelum wudhu aja kita cuci tangan, kumur-kumur. Pastikan yang belum kumur-kumur 5 keluar 5. Ramadan ini tak kumur 5 keluar 3, hilang 2. Cuci tangan, bersih sebersih-bersih kita. Diuji kita dengan corona. Sebelum corona diuji kita dengan asap. Keluarlah dari dalil bahwasanya akan kiamat itu dipenuhi kelabut putih, asap. Anak muda asap dan apa? Anak-anak pun libur sekolah. Senang hati dana. Dan macam-macam akan diuji kita dalam bentuk keadaan khauf wal ju', dalam bentuk kelaparan. Wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, sedikit duit, payah nak makan, pas-pasan duit kita. Amwal wa anfus, dan diri sendiri. Boleh jadi sakit, anak keturunan kita meninggal, keluarga kita meninggal dari kita diri sendiri. Wathamarat, dan buah-buahan. Kalau kita sabar,
dari semua ujian yang Allah berikan tadi, kata Allah, hai Muhammad, wa basyiris sabirin, kabarkanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Yang kedua, anak Ustaz, ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu sikap kita yang kedua ketika ditimpa musibah. Siapa contoh kita ketika menghadapi musibah? Anak-anak Ustaz, siapa tahu Nabi yang paling lama sakitnya? Nabi Yusuf. Tak ada di sini kena dia Ustaz. Kalau tas turun Masjid Arido tu yang dikasih hadiah anak-anak, mak-maknya. Saya tanya orang main bapak-bapak sekali ni Ramadan. Ya Ustaz, kalau sebelum Ustaz selesai 2 pertanyaan, ibu 1, bapak 1. Oh, pantaslah. Ya kan? Jadi sekali buat inovasi ni. Nabi Ayub lama sakitnya, 13 tahun dia terlentang sakit. Karena dia imannya luar biasa. Semua orang takjub dengan iman Nabi Ayub. Para malaikat pun menyebut, memuji Nabi Ayub. Cuma satu yang tak memuji, namanya iblis. Memang iblis ni tak senang yang tengok kita ke masjid ni. Ada-ada aja jalan kita. Ibu-ibu dah pakai mukena, gagal-gagal dia yang tas datang kawan. Kemana je? Tarawih je. Janganlah tu ada kosmetik baru buka istana 50% diskon. Tak ada. Memang tarawih ni cuma sekali ini datang setahun Ramadan. Perbanyak istighfar. Jadi risau geng saya bayarnya. Tunggu dulu saya dibaca dulu. Inilah iblisnya. Bapak juga ada aja ujian kita. Kata iblis, wajah Ayub itu taat, patuh, rajin ibadah. Karena dia itu kaya, mengkaya itu. Kebun gandumnya bukan hektaran hitungnya. So jauh mata memandang. Mana batasnya Pak Tuan? Mana tuan yang tak nampak tu masih awak punya tu. Kalau apa-apa yang punya sawit kan masih bisa dihitung 100 hektar, kan? Kalau Nabi Ayub tak terhitung hektar, ya? Memang main-main sejauh mata memandang. Terjadilah musibah, kebakaran kebun gandumnya Nabi Ayub. Nabi Ayub ucapkan apa ketika terjadi musibah kebakaran? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semakin taat dia beribadah. Kata malaikat-malaikat, luar biasa sabarnya Nabi Ayub. Kata iblis cemenge, wajarlah masih banyak anak-anaknya samping kiri kanan yang menghibur dia. Tak juga seorang iblis juga. Dikiranya masih banyak anak-anak Nabi Ayub yang akan menghiburnya. Suatu ketika diuji dengan ampus tadi, meninggallah anak keturunan Nabi Ayub, keracunan makanan. Kata Nabi Ayub, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini anak ini harta yang berupa dititipkan oleh Allah amanah. Kalau dia ngambil, ia akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kuat iman Nabi Ayub. Dipuji oleh para malaikat, iblis juga cemengeh lagi. Apa kata iblis? Wajar, masih sabar dia, masih kuat imannya. Istri-istrinya banyak. Jadi untunglah bapak-bapak atau suami-suami ibu ini tak nabi. Kalau nabi suami ibu lebih dari 1 istri. Tidak. Datanglah penyakit kulit. Penyakit kulit berair, Bu. Amisnya kilometeran terdengar, tercium baunya. Mulailah istri yang nomor 4, yang paling muda, nyiapkan barang pergi, meninggalkan Nabi. Tak tahan dia. Bini ketiga berangkat, bini kedua hilang, bini tertua biasanya sabar biasanya. Ini ring pertama biasanya walaupun 4 istrinya. Istri pertama pun meninggalkan Nabi. Nabi Ayub tak ada yang mau menguruskan. Apa kata Nabi Ayub? Awas kalian besok. Kalau sembuh gagal saya hantam dan rajam 100 kali. Siapa yang mengurus Nabi Ayub? Saudara kandung laki-lakinya yang dikucilkan jauh dari tempat keramaian. Nabi Ayub ucapkan dengan penyakit yang tak mengeluh. Dia ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini penyakit datang dari Allah dan akan kembali juga kepada Allah. Sembuh Nabi Ayub dari sehatnya. Gagah 10 tahun lebih mudah setelah itu modelnya, Bu. Mulai lagi istri yang tadi mau balik. Bang, saya hilang kemarin, Bang. Mulai pada hilang pada semua. Balik semua istrinya. Nabi Ayub ni Nabi tak pendendam, tak macam kita kan.
Kalau kita kan dendamnya luar biasa. Orang bilang satu binatang, kita balas satu tubuh binatang. Kalau bisa itu tambah lagi. Enak. Akhirnya ditegur Allah oleh Nabi Ayub. Hai Ayub, kau bernazar. Ini salah satu dalil bahwa nazar itu wajib dibayar. Ya Allah, tidak sanggup aku menghantam istriku ini dengan cambuk 100 kali. Ada solusi. Tidak ada masalah tanpa solusi. Atasi masalah dengan pegadaian saya. Akhirnya kata Allah, wahai Ayub, engkau ambillah ilalang, ambil tulang yang lunak tadi, kau kumpulkan 100 batang, engkau ikat, lalu kau pukulkan dengan sayang kepada istri. Yang tetap nazar wajib dibayar. Yang ambilnya 100 dipukulkan dengan sayang. Itu selesai. Kecuali kalau suami-suami pendendam. Cari betul dah berubah. Ini nampaknya pembalasan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka ketika kita menerima musibah, lalu kita mengucapkan kalimat Inna Lillahi. Contoh musibah kecil, pulang tarawih, hilang sadar, jangan mengutuk, ucapkan aja lah Inna Lillahi. Anggap saja itu tabungan kita di akhirat. Sepeda motor, mobil. Kadang paling mudah aja Ustaz itu bilang sabar, sabar, sabar. Pas motornya hilang, ini mulai ke depannya nak kena isi ceramah mustaqim. Ini nak aman nampaknya. Enak. Nah, inilah kalimat yang perlu mudah diucap tapi berat dikerjakan, namanya sabar. Yang ketiga, anak-anak Ustaz yang mencatat, bertawakal. Ketika kita menerima musibah, baik itu berupa penyakit dan sebagainya, tetap kita berusaha. Sakit berobat, jangan tawakal saja. Sahabat ada datang dengan kudanya yang gagah, tanpa dia ikat, dia letakkan biasa di dekat Masjid Madinah. Kata Rasulullah, itu onta kenapa? Dibiarkan saja situ, kamu mau sholat? Iya. Tidak takut hilang? Enggak, saya bertawakal kepada Allah. Bukan gitu konsepnya. Tawakal itu diikat dulu ontamu itu, kudamu itu, baru bertawakal. Kalau dah kita gembok sepeda motor kita tuh, dah kita rantai dia, dah pasang alarm, hilang juga dia setelah itu. Baru setelah itu tawakal. Tapi kalau diletakkan kunci motor di situ, kita sholat di dalam, tak ada orang jaga, itu bukan tawakal, itu bersedekah. Dan jelas motor itu situ kuncinya. Bedakan. Tawakal itu adalah disertai dengan ikhtiar, usaha. Yang keempat, anak-anak Ustaz, sikap kita adalah muhasabah, introspeksi. Boleh jadi musibah yang kita alami itu adalah Allah sedang mengingatkan kita. Boleh jadi kita kecelakaan di jalan, anak kecelakaan di jalan, uang hilang. Rupanya bapak ini tidak dihitung-hitungnya hartanya. Sesungguhnya di harta kita itu ada hak orang lain. Apalagi sudah sampai nisab dan haulnya, sudah sampai setahun harta itu, kemudian nisabnya sudah cukup, punya ibu emas sekilo berapa gram itu Ustaz? Nah hitunglah, pokoknya sampai 80 gram, 90 gram bu, keluarkan 10% harta kita itu dikeluarkan zakat mal. Kalau bapak ibu tahan, cara Allah yang mengeluarkannya. Jadi Allah itu, karena yang kita miliki itu bukan milik kita, itu milik Allah. Allah sendiri yang membagi, cara membaginya. Meninggal kita jadi harta warisan, itu kan Allah yang menunjukkan caranya, 1/8, 1/6, karena itu harta dia, milik Allah. Yang harta yang kita miliki juga milik Allah. Ketika cukup nisabnya, kita keluarkan. Kata Allah, keluarkan sekian persen. Jadi umat Islam ini tidak perlu badan pemeriksa keuangan. Ya, panitia amil itu tahu dia kalau bapak ini zakat malnya 25 juta. Itu tahu hartanya berapa. Kalau dia zakat malnya 2 miliar, ini sekian triliun dia punya. Cukup, tidak perlu badan pemeriksa itu. Agama ini kan luar biasa mengatur kita. Maka introspeksi. Boleh jadi kita tak mau keluar, mestinya keluar 2.500.000 harta kita, tapi tidak dikeluarkan, ditahan kecelakaan anak kita, masuk rumah sakit, BPJS dalam keluar tak bayar, terpaksalah ambil cara jalur mandiri, keluarlah uang sekian. Oh ini harus operasi nih pak, keluar pula yang mesti 2.500.000
akhirnya kena 25 juta. Mau cara Allah baik-baik atau main kasar kata Allah? Itu introspeksi diri kita. Ketika kita sakit, boleh jadi Allah menguji kita. Waktu sehat ini jarang dia ingatku. Sekali dia sakit, ya Allah, naik asam lambung. Naik asam lambung. Waktu sehat kopi, bisa 3 kali ngopi pagi. Pagi aja berapa? Siang 3 lagi, malam 3 kali. 3 kali 3, 9. Tentu naik asam lambungnya. Allah ingatkan langsung, dia ingat, oh ini banyak. Yang berikutnya berapa lagi nak Ustaz? Yang kelima berdoa. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna jitinaba. Minta tunjuk kita kepada Allah akan kebenaran selalu, dan minta kita kekuatan kepada Allah, karena Allah lah satu-satu menunjukkan kita kebenaran, dan Allah lah satu-satunya yang memberikan kita kemampuan untuk melaksanakannya. Minta tunjuk kepada Allah agar yang jelek itu jelas dosa maksiatnya. Minta kepada Allah agar kita diberikan kemampuan untuk menghindari. Banyak macam-macam musibah. Musibah yang kita alami secara nasional adalah ketika kita antri di SPBU, di pertama rupanya isinya petani. Saya terkejut juga mendengar doa Mahfud MD saya. Ketika masuk SPBU ada doa sekarang betul. Allahumma arinal pertama wa arinal pertalit. Macam luar biasanya. Dibuat pula orang Indonesia ini Liga Korupsi Indonesia. Klasmen sementara juara 1 Pertamina. Nah, SPBU ya, tahu juga anak-anak. Jadi ada musibah secara keluarga pribadi, ada secara masyarakat, ada musibah secara nasional. Maka kita minta tolong hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pas 15 menit dan ada suara batu katanya. Berarti itu boleh. Demikian yang dapat saya sampaikan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.